Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuka Askiana Sani, NIM 2019-33024 dari kelas PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Yang pertama, dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giansar dalam Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Yang kedua, reafirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Selanjutnya, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Selanjutnya, manfaat perspektif global. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global adalah 1. Meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni suatu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Manfaat perspektif global yang ketiga yaitu mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Selanjutnya, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Selanjutnya ada tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global menurut Merrifield 1977 adalah 1. Mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. 2. Mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. 3. Pengembangan dan pemahaman makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Selanjutnya, berdasarkan tujuan, maka peran guru adalah memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. 2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. 3. Memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Selanjutnya adalah masalah dalam pendidikan global. Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengajarkan perspektif global. Di antaranya, 1. Menurut kurikulum KTSP, dalam pelajaran IPS,
materinya belum membahas masalah dunia. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, AIDS, dan sebagainya. Masalah dalam pendidikan global selanjutnya, masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dinilai atau dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara pada materi IPS di SD masih menitik beratkan pada materi studi, yaitu sejarah dan geografi. Selanjutnya, mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengajar materi perspektif global di SD. Buku sumber untuk pelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru, tidak terpaku pada buku atau LKS. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.